namanya kunut subuh. Ini yang menjadi khilaf, dan khilafnya 50-50. Ya, kalau tadi kan kunut nazilah ulama sepakat tuh. Yes. Kunut witir ulama beda pendapat. Mayoritas ulama yes, sebagian ulama kecil Imam Malik mengatakan no. Nah, kenapa kunut subuh lebih hot? Perdebatannya karena memang 50-50 antara yes dengan yang no. Ya, adapun teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, yang mengatakan yes adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang mengatakan no adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Nah, jadi kalau kita udah lihat khilafnya segini aja, ini belum ngomong dalil ya, nanti kita akan masuk ke dalil. Kita baru ngomong pendapat ulama saja. Sangat lucu dan sangat menggelikan kalau ada seorang ulama berteriak-teriak mengatakan masalah kunut ini masalah bid'ah, menyesatkan dan sebagainya. Lucu, ini masalah khilaf. Siapa di sini yang berani mengatakan Imam Syafi'i dan Imam Malik seorang ahli bid'ah? Sedangkan dari mereka lah pangkal ilmu hadis. Imam Malik itu adalah pengarang kitab baris pertama. Kitab baris pertama itu bukan Bukhari Muslim, kan? Bukhari Muslim belum lahir bahkan ya. Yang dikarang oleh Imam Malik namanya kitab Muwatta. Ya, jadi teman-teman ada yang bilang Imam Syafi'i itu umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Ada yang bilang kenapa kok Imam Syafi'i tidak hafal Bukhari Muslim? Ikut tampar memang mukamu ya. Karena Bukhari Muslimnya belum lahir. Belum lahir, beda zaman, Mbak. Ini sekalian disclaimer ya biar kita paham urutannya. Ulama fikih itu jauh lebih salaf dibandingkan ulama hadis. Ulama hadis itu belakangan, Mbak. Ulama hadis itu belakangan. Ya, ulama fikih jauh lebih awal. Imam Abu Hanifah aja meninggal 150. Ya, Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama ya. 150 itu kan berarti masih dekat banget dengan Rasulullah. Ya, sangat jauh dibandingkan dengan generasi ulama hadis yang ada di bawahnya. Bahkan ulama-ulama hadis ini semua memiliki taklid terhadap mazhab dari 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi makanya gini, maksud saya akan sangat lucu, dan saya soalnya lihat sendiri videonya gitu ya. Kalau saya nggak lihat sendiri mungkin saya nggak akan ngomong begini. Ini adalah bid'ah munkar, sesat dan menyesatkan muridnya. Masalah yang ulama beda pendapat ya. Ini spill dikit lah keluar tema ya. Kemarin itu saya ketemu, ini kejadian nyata soalnya. Seorang ustadz muda berceramah di masjid, ya salah satu masjid begitulah. Pasti adalah saya mampir di situ. Bulan Ramadan kejadiannya. Dia berceramah dan dia mengatakan bahwasanya zakat fitrah menggunakan uang adalah perkara yang bid'ah, perkara yang menyesatkan. Kalau zakat fitrahnya itu tidak sah berarti batal. Kalau batal berarti seakan-akan nggak zakat. Orang nggak zakat tidak menjalankan rukun Islam. Nggak menjalankan rukun Islam berarti keimanannya patut diragukan. Masya Allah. Ini pasti jarang ngopi ya. Yang kayak punya bapak itu ya. Ini kan gimana Pak? Gemesin nggak sih yang kayak gitu tuh ya? Pak gini, waktu itu karena masih muda saya panggil Mas ya. Mas Afwan saya bilang gitu. Antum ini menyampaikan masalah fikih yang di situ mukhtalafih, yang ulama memang beda pendapat. Alangkah indahnya kalau bahasanya bukan begitu. Pertama, antum ini kan mubalik, penyampai ya, bukan pembuat. Jadi sebenarnya kayak model kami yang berdakwah ini tidak pantas disebut ulama. Enggak, saya nggak pernah mendeklarasikan diri saya sebagai ulama. Ya, yang betul itu mungkin dai, orang yang memanggil pada kebaikan bisa. Mubalik, orang yang menyampaikan kebenaran. Karena ulama itu artinya intelektual, Pak. Dari alim, orang yang pakar di bidangnya. Jadi yang ulama itu kayak ulama-ulama zaman dulu tuh. Ya, saya cuma menyampaikan aja, Imam Syafi'i bilang begini, Imam Malik bilang begini, Imam Ahmad bilang begini. Ya paling mentok-mentoknya gitu doang. Ya, jadi pertama jujurlah dalam ilmu, jangan nutupin khilaf yang ada. Sampaikan kepada umat biar umat paham. Oh, dalam bab zakat beras, zakat fitrah menggunakan beras, wajib pakai beras atau tidak? Lebih tepatnya makanan pokok lah ya. Itu hukumnya apa? Jelasin dong. Ada 2 perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat menggunakan uang. Namun mayoritas ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh.
nggak boleh menggunakan uang. Ini contoh, sampaikan gitu. Jadi minimal para umat jadi tahu, oh, ternyata ada loh yang bilang boleh. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ulama besar. Jangan bapak samakan dengan Imam Abu Janda, ya, beda itu. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah satu. Jelasin dulu, antum setuju nggak setuju itu nomor nanti, nomor belakang. Tapi jangan berkhianat terhadap ilmu, sampaikan apa adanya. Dua, ya, apa ini pantas disebut perkara yang bid'ah? Kalau menurut saya para ulama nggak pernah bilang begitu. Kalau memang ini masalah bid'ah, yang paling pantas membid'ahkan Abu Hanifah itu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad, mereka orang-orang yang paling pantas membid'ahkan Imam Abu Hanifah. Tapi apakah ada di antara mereka yang membid'ahkan Imam Abu Hanifah? Tidak ada. Ya, Imam Syafi'i berguru pada muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, bahkan mengatakan Imam Abu Hanifah ini Imamul A'zam, Imam Agung. Beliau pendiri fikih, Pak. Dulu nggak ada fikih. Fikih itu yang pertama kali menetapkan manhajnya, patokan dasarnya Imam Abu Hanifah. Ya, karena beliau melihat kalau orang awam kayak kita belajar langsung dari hadis, belum tentu bisa menguasai. Maka beliau buatlah kajian namanya fikih, memudahkan orang awam seperti saya, Anda, kita semua ini untuk memahami aturan-aturan hukum. Nah, jadi ini Imam Abu Hanifah yang ngomong, ya, bukan orang macam kita ini. Kemudian yang ketiga, mestinya jelasin dalilnya mayoritas ulama begini, dalilnya Imam Abu Hanifah begini. Baru setelah itu kamu boleh menyimpulkan. Tapi kesimpulannya pun bukan masalah bid'ah dan sunnah. Kesimpulannya gini, pendapat ini lebih rajih, pendapat ini lebih kuat. Wahada arjah, wahada aqwa, ini pendapat lebih kuat. Wahada aqrab lid dalil, ini lebih dekat pada dalil. Itu betul. Bapak cari aja, ini lebih sunnah. Tidak ada yang ngomong begitu. Ulama salaf, ya, tidak ada. Sehingga berangkat dari situ, khilafnya ada kita hormati, ya. Tapi Anda punya pendapat, menurut saya pendapat yang lebih rajih mayoritas ulama, tidak boleh pakai uang, wajib menggunakan makanan pokok. Contoh begitu, nah keren. Saya ditembak sama dia, tapi kata dia, ini kan jelas-jelas perkara bid'ah. Nabi tidak pernah contohkan zakat menggunakan uang. Jadi kita harus pakai beras. Nah, saya senyum, saya balik lagi. Kalau memang dalilmu hanya karena Nabi nggak pernah pakai uang jadi haram, terus kamu pakai beras. Emang Nabi pernah zakat pakai beras? Bingung lagi dia, Pak. Nabi itu zakatnya pakai kurma, pakai gandum, ya, pakai tepung dan sejenisnya. Adapun penggunaan zakat fitrah menggunakan beras pun itu hasil dari kias. Ini dikiaskan ke ini. Kamu menyesatkan orang mengkiaskan ini ke uang, kamu menggunakan kias, apa namanya? Kau samakan dengan beras. Jadi sebenarnya sama-sama kias, Mas. Itu masalah sudut pandang. Kalau masalah Anda mentarji yang mana itu lain masalah, bebas itu. Ya, tapi yang jadi problem menyesatkan. Nah, ini yang jadi problem, Pak. Saya sering bilang, meyakini pendapat kita benar itu namanya keyakinan. Tapi meyakini pendapat orang lain pasti salah, itu namanya kesombongan. Makanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan madhabi sahih. Madhab itu benar, wa yahtamilul khata', tapi kemungkinan salah. Wa madhabu ghairi khata', madhab selain itu salah, wa yahtamilul sahih, tapi kemungkinan benar. Paham? Jadi beliau bilang pendapatku benar, karena itu keyakinan. Bagaimana kita bisa beramal kalau kita nggak yakin? Tapi pendapat yang lain kemungkinan, pendapatku benar, tapi kemungkinan salah. Maksudnya apa? Walaupun aku yakin benar, aku nggak boleh ngotot, nggak boleh ngegas, nanti keluar apinya. Toh, gas, ya, ngegas, keluar apinya. Nah, tapi pendapat orang lain salah, itu keyakinan kita. Tapi kemungkinan benar. Hanya kita hormati, kita hargai pendapat orang. Selama pendapat itu disampaikan dengan dalil. Dan demi Allah, Pak, demi Allah, ketepatan ini bidang kami dan saya sudah mempelajarinya. Khilaf wabil khusus 4 mazhab di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demi Allah saya pertegas sekali, pasti ada dalilnya. Dari Ahlussunnah, ya. Saya berlepas tangan dari di luar Ahlussunnah, tapi dari mazhab Ahlussunnah dalam fikih, akidah, dalam fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, demi Allah di situ pasti ada dalilnya. Dan nanti masalah sudut pandangnya, oh ini lebih kuat dari ini, nah itu kan sudut pandang Anda. Ya, tapi kemudian menjas pendapat empat mazhab salah satunya dikatakan ini tidak ada dalilnya, itu fitnah. Hati-hati, antum bilang tidak ada dalilnya itu benar-benar tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi antum tidak tahu dalilnya. Hati-hati, ketidaktahuan antum tidak menjadi hujjah bagi orang yang tahu. Ya, dia nggak belajar, taunya cuma baca sepintas, ini tidak ada dalilnya.
Tidak ada dalilnya, tapi ada dalilnya, antum yang nggak paham dalil itu beda. Nah, ini tolong diwaspadai. Jadi mengucapkan tidak ada dalilnya itu mohon dipelajari terlebih dahulu. Kembali dalam masalah kunut, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ini yang disebut dengan sababul khilaf. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Hadis ini sahih, ya sudah nggak perlu diperdebatkan. Teman-teman, Bukhari Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah, Nabi diceritakan selesai sholat fajar subuh maksudnya, dari bacaan dan bertakbir, kemudian beliau mengangkat kepalanya, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi berdoa dalam kondisi berdiri, Allahumma anjilil Walid bin Walid wa Salama bin Hisham wa Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ini nama orang-orang yang terzalimi dari kalangan muslimin. Tolonglah mereka ya Allah. Wal mustad'ifina minal mu'minin, dan orang-orang yang lemah dari orang beriman. Ya Allahumma alin li hayyan wa ra'lan wa zakwan wa asiya asatillahi wa rasulah. Ya Allah, laknatlah hayyan, ra'lan, zakwan dan Asia yang bermaksiat kepadamu dan Rasulnya. Ini orang-orang kafir Yahudi yang berkhianat kepada Nabi. Nah, jadi Nabi berkunut nih. Summa balagona, kemudian sampai kepada kami ya ayat Al-Quranul Karim. Nabi dapat surah Al-Quranul Karim, yaitu surat Ali Imran 128, di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa laka minal amri syai'un an yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak punya urusan apa-apa untuk aw yatuba 'alaihim, menerima taubat mereka, aw yu'adzibahum, atau mengazab mereka. Fa innahum zalimun, mereka itu orang-orang zalim. Tidak ada urusan sama kamu, itu urusanku. Perhatikan, summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Nah, pertanyaannya, nyanya itu kembali kemana? Apakah nyanya kembali ke kunut sehingga Nabi meninggalkan kunut, atau nyanya kembali ke laknat di dalam kunut sehingga Nabi tetap berkunut tapi laknat kunutnya yang dibuang? Sibuk aja dengan nasi kuning di situ ya. Nasi kuning itu Pak. Orang rawon kok warnanya kuning gitu, nggak mungkin. Ulama itu gitu Pak. Jadi orang kadang-kadang lucu juga, kita jadi orang, kita ya semua termasuk saya juga. Udah kita nggak ngerti ilmu, kita bodoh, disat-disatin ulama. Ini gara-gara ulama beda pendapat. Astagfirullahaladzim. Ulama itu beda pendapat karena sudut pandang. Ukurannya sama, hadisnya sama, kok bisa beda pendapat? Gini, sini ya. Bapak kebanyakan makan micin. Saya nulis angka 6 di sini, nulis angka 6. Ini angka 6 ini dari saya melihat dari sini kelihatan angka berapa? Ini bisa, aduh susahnya ya Allah. Saya di sini nulis angka 6 gini, saya ini. Dari tempat Ustaz kelihatan angka berapa? Ya 6, Pak. 9 dari tempat Bapak kelihatan angka berapa? Ah gitu. Terus kita mau debat nih, ini 6 Pak, 9 Pak, 6 goblok, 9 goblok. Siapa yang benar sih? Paham ya? Itu yang disebut dengan sudut pandang. Nah kayak gini udah ketemu. Ternyata Imam Abu Hanifah mengatakan nyanya kembali ke kunut. Sumatera kau Nabi meninggalkannya kembali ke kunut. Makanya dulu Nabi berkunut, tapi kemudian tidak kunut lagi. Karena dikatakan Nabi meninggalkannya. Nah, menurut Imam Syafi'i, enggak, nyanya kembali ke laknat. Memang betul pembicaranya tentang kunut, tapi jangan lupa ayatnya. Nggak ada ngomongin kunut, ayat ini cuma ngomong kamu jangan menyumpahi mereka Muhammad, biarkan aja mereka itu, mereka urusanku. Berarti yang dilarang oleh Allah itu bukan kunutnya, laknatnya. Udah paham ya kenapa ulama berbeda pendapat? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, saya ulangi, Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa kunut subuh itu ada. Jadi yang dilarang itu hanya melaknat di dalam kunut. Merujuk pada hadis Barra bin Azib, ini merupakan hadis Muslim ya,
hadis riwayat Muslim. Nabi kana yaqnut fi subhi. Nabi berkunut di waktu sholat subuh. Ini mutlak begitu. Tidak ada penjelasan kapan dan mengapa. Intinya Nabi diceritakan kunut di dalam sholat subuh. Yang menjadi saksi adalah Barra bin Azib. Itu poin 1. Kemudian poin yang kedua, hadis Anas ditanya, aku datang Nabi fi subhi, apakah Nabi berkunut di sholat subuh? Qala na'am. Kata Anas, ya. Faqila lahu aw qanata qabla ruku', apakah beliau kunut sebelum ruku'? Qala ba'da ruku', tapi setelah ruku'. Yasiran, sedikit, maksudnya ketika bangun dari ruku'. Inilah yang menjadikan landasan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sedemikian. Namun ada pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak ada. Merujuk pada hadis riwayat Abu Malik al-Asy'ari. Hadis ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi. Ya Abah, wahai bapakku. Jadi ini manggilnya ke bapaknya, ya. Dan bapaknya ini Tariq bin Hashim namanya. Tariq bin Hashim. Wahai bapak, innaka qad shalaita khalfan Nabi, kamu sudah sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar dan Abu Bakar, wa Umar wa Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali bin Abi Thalib dan juga di belakangnya Abu Thalib bil Kufah. Di daerah Kufah nahwan min 5 sinin, selama 5 tahun akan yaqnutun. Apakah mereka berkunut? Jawab bapaknya Malik al-Asy'ari, namanya Tariq bin Hashim, aibuna muhdas. Nah, ini perkara yang tidak pernah ada. Nah, jadi menunjukkan bahwa kunutnya tidak ada. Namun kemudian oleh para ulama pendapat ini dibantah dari sisi apa? Pertama, Tariq bin Hashim mukirur riwayat, sangat sedikit meriwayatkan hadis. Walam ya'rif bi mulazamatihi ma'an Nabi, dan dia termasuk orang yang tidak sering berkumpul dengan Nabi. Iya, mohon maaf bapak-bapak, pernah dengar nama Tariq bin Hashim? Belum pernah. Iya, barusan tadi. Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya kalau kita pelajari namanya mukirur riwayat, sedikit meriwayatkan. Beda kalau yang ngomong Anas bin Malik, Abi Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, siapa lagi, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, ada orang-orang yang mulazamah bersama Nabi. Nah, dalam ilmu hadis yang mukilur riwayat, yang sedikit riwayat itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan yang ulama atau para sahabat yang akabirus sahabat, yang mana mereka memberikan sebuah statement. Ini poin satunya. Ya, poin yang berikutnya juga kalau kita pelajari, ya, akan tergambar di mana memang si Tariq bin Hashim melihat Nabi tidak berkunut. Tapi ketika beliau melihat Nabi tidak berkunut itu tidak menjadi dalil menafikan yang melihat Nabi berkunut. Begitu. Sehingga saya lebih tertarik dengan pendapat dari yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibn Hazm, ya, dan juga dari beberapa ulama-ulama seperti Syekh Ibn Taimiyah dan lain sebagainya. Mereka malah membuat statement unik. Ya, kalau memang Tariq bin Hashim mengatakan Nabi tidak berkunut dan Anas bin Malik mengatakan Nabi berkunut, ya sudah, kenapa nggak digabungin aja? Berarti Nabi kadang berkunut, kadang tidak berkunut. Ya, contoh misalnya beginilah, Ustaz ceramah di BDS 2 minumnya teh hangat, Ustaz ceramah di BDS 1 itu jus mangga, bisa contoh begitu. Lebih mahal jus mangga sih ya. Itu contoh. Apakah berarti menunjukkan, oh berarti yang roji itu yang teh hangat, yang roji itu yang jus mangga? Enggak, ya bilang aja, Ustaz kadang minum jus mangga, kadang minum teh hangat. Bergantung apa? Bergantung keuangan masjid itu sendiri. Kalau memang keuangannya tipis, ya teh hangat itu cukup. Ya, ini contoh-contoh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya gitu ya. Ini masalah khilaf yang sedalam ini. Kemudian Anda datang unyu-unyu, enak aja dia tembak-tembak langsung hajar semuanya. Bid'ah. Ya, ala kulli hal. Ketidaksetujuan antum itu sama sekali tidak jadi masalah. Yang Ustaz lagi bahas itu adalah begitu gampang yang umat Islam menyesatkan sesama umat Islam hanya pada perkara yang bersifat furu'iyah dan mukhtalaf, dan khilafnya bukan khilaf ulama ecek-ecek ya, tapi ulama 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik teman-teman, saya pikir sudah sangat cukup dan saya pikir ini penjelasan kunut paling lengkap insyaallah. Tafadhal buat teman-teman yang mau bertanya sebelum kami tutup, kami persilakan.